Halo teman-teman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana asal-usul Jakarta, kota yang kini menjadi ibu kota Indonesia? Saat ini, Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan yang penuh gedung pencakar langit dan lalu lintas yang padat. Namun di masa lalu, Jakarta adalah sebuah pelabuhan kecil yang sangat berbeda dari sekarang. Dahulu, kota ini dikenal dengan nama Sunda Kelapa, sebuah pelabuhan penting di pesisir barat Pulau Jawa. Nama Sunda Kelapa diambil dari banyaknya pohon kelapa yang tumbuh subur di sepanjang tepi sungainya. Pada masa itu, Sunda Kelapa hanyalah pelabuhan kecil yang tenang, jauh dari keramaian seperti sekarang. Bayangkan, di tempat yang kini dipenuhi mal dan apartemen, dulu hanya ada pohon kelapa dan perahu nelayan sederhana. Sunda Kelapa terletak di muara sungai yang sangat strategis, sehingga menjadi pusat perdagangan penting. Banyak pedagang dari berbagai penjuru dunia singgah di sini, membawa barang dagangan seperti rempah-rempah, kain, dan keramik. Dari rempah-rempah hingga kain sutra, semua diperdagangkan di pelabuhan ini. Pada tahun 1527, pelabuhan Sunda Kelapa berhasil direbut oleh pasukan Fatahillah dari Kesultanan Demak. Setelah kemenangan itu, nama Sunda Kelapa diubah menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Sejak saat itulah, Jayakarta terus berkembang, hingga akhirnya menjadi Jakarta yang kita kenal sekarang. Menarik bukan? Sunda Kelapa bukan hanya pelabuhan penting, tapi juga menjadi pusat perdagangan dan pertemuan berbagai budaya. Pedagang dari Tiongkok, India, hingga Eropa datang membawa kekayaan budaya dan barang dagangan mereka. Di pasar pelabuhan, terjadi pertukaran barang berharga seperti keramik, tekstil, dan rempah-rempah yang menjadi daya tarik utama. Interaksi antara pedagang asing dan penduduk lokal menciptakan suasana harmonis dan saling menghargai. Para tamu dari negeri jauh disambut hangat dan diberi kebebasan berdagang, memperkaya kehidupan sosial dan budaya Sunda Kelapa. Tak heran jika Sunda Kelapa tumbuh menjadi pelabuhan yang makmur dan menjadi simpul utama interaksi budaya di Nusantara. Namun, kemakmuran dan keragaman budaya Sunda Kelapa menarik perhatian bangsa Eropa yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Kedatangan bangsa Portugis menjadi awal perubahan besar dalam sejarah pelabuhan ini. Perlawanan pun terjadi demi mempertahankan identitas dan kedaulatan Sunda Kelapa sebagai pusat perdagangan dan budaya. Pada abad ke-16, Portugis tiba di Sunda Kelapa dengan ambisi menguasai jalur perdagangan rempah-rempah yang sangat penting di kawasan ini. Mereka membangun benteng kokoh di tepi pelabuhan, berusaha memperkuat posisi dan mengendalikan aktivitas perdagangan. Namun, rakyat Sunda Kelapa tidak tinggal diam menghadapi ancaman ini. Seorang panglima pemberani dari Demak, Fatahillah, memimpin perlawanan besar-besaran bersama pasukan dan masyarakat setempat untuk merebut kembali pelabuhan strategis ini. Pertempuran sengit pun pecah pada tanggal 22 Juni 1527, menandai momen penting dalam sejarah kota. Dengan strategi dan keberanian, Fatahillah dan pasukannya berhasil mengalahkan Portugis serta merebut kembali Sunda Kelapa dari tangan penjajah. Kemenangan ini menjadi tonggak sejarah penting, menandai berakhirnya dominasi asing di pelabuhan tersebut. Sebagai simbol kemenangan dan awal baru, Sunda Kelapa pun diubah namanya menjadi Jayakarta, yang berarti kota kemenangan. Peristiwa ini menjadi fondasi bagi perkembangan kota yang kelak tumbuh menjadi pusat perdagangan, budaya, dan pemerintahan di wilayah ini. Jakarta pernah merasakan masa kejayaan sebagai Jayakarta, namun tantangan besar segera datang. Kedatangan Belanda pada awal abad ke-17 membawa pengaruh kolonial yang kuat. Jayakarta ditaklukkan dan dihancurkan, menandai berakhirnya masa kejayaan lama. Di atas reruntuhan itu, Belanda membangun Batavia dengan arsitektur Eropa dan kanal-kanal megah. Kota ini menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan, membawa perubahan sosial besar. Kanal-kanal dibangun untuk mengendalikan banjir dan memperindah kota. Namun, di balik kemegahan Batavia, tersimpan tantangan besar. Wabah penyakit seperti malaria merebak akibat sanitasi yang buruk. Penduduk pribumi hidup dalam kemiskinan dan menghadapi tekanan sosial akibat sistem kolonial. Hai semuanya! Yuk, kita kembali ke masa lalu, ke salah satu babak paling penting dalam sejarah Jakarta, zaman VOC, atau Vereenigde Oost-Indische Compagnie. Setelah menaklukkan Jayakarta tahun 1619,
VOC menjadikan Batavia markas utama mereka di Hindia Timur. Ini awal dari era baru yang mengubah kota ini selamanya. Kedatangan VOC membawa banyak perubahan besar untuk Jakarta. Benteng-benteng besar, kanal-kanal, dan bangunan bergaya Eropa mulai memenuhi kota, mengubah Batavia jadi pusat kolonial yang ramai. Perdagangan jadi maju pesat, menarik orang-orang dari berbagai budaya, Tionghoa, Arab, India, dan penduduk asli. Semua mencari peluang di kota yang sedang berkembang. Tapi kemajuan ini ada harganya. VOC mengendalikan perdagangan dengan ketat, memonopoli rempah-rempah dan sumber daya berharga lainnya. Banyak penduduk lokal dipaksa bayar pajak berat dan kerja paksa, yang menyebabkan ketegangan sosial dan sering terjadi konflik. Salah satu peristiwa paling tragis adalah pembantaian komunitas Tionghoa tahun 1740, sebuah pengingat kelam tentang kenyataan pahit masa itu. Secara ekonomi, Batavia jadi pusat pemerintahan dan perdagangan Belanda di Asia. Pelabuhan strategis kota ini menghubungkan Eropa dengan kekayaan Nusantara. Sayangnya, kebijakan VOC yang eksploitatif juga memperdalam kesenjangan sosial dan menciptakan ketidaksetaraan yang membentuk masyarakat Jakarta selama beberapa generasi. Bahkan sampai sekarang, peninggalan zaman VOC masih terlihat. Tempat-tempat bersejarah seperti Kota Tua menunjukkan arsitektur kolonial Belanda, sementara sistem kanal dan tata letak jalan masih mencerminkan desain asli Batavia. Sisa-sisa ini menjadi saksi bisu masa lalu yang rumit dan seringkali bergejolak. Dengan memahami babak VOC dalam sejarah Jakarta, kita bisa menghargai bagaimana sejarah telah membentuk identitas kota ini, mengingatkan kita untuk belajar dari masa lalu saat kita membangun masa depan yang lebih adil dan inklusif. Hai, teman-teman, kita lagi ngomongin Jakarta nih. Dulu Jakarta namanya Batavia dan dikuasai sama perusahaan Belanda namanya VOC. Meskipun VOC kuat banget, orang-orang Jakarta tetap berani melawan loh. Selama abad ke-17 dan 18, banyak pahlawan muncul di Jakarta. Salah satunya Pangeran Jayakarta. Dia memimpin perlawanan waktu VOC pertama kali datang. Pangeran Jayakarta jadi inspirasi buat pejuang-pejuang lainnya. Nah, ada juga Untung Surapati. Dulu dia budak, tapi jadi pemimpin hebat. Surapati pakai taktik gerilya, kayak sembunyi di hutan dan menyerang tiba-tiba. Dia juga kerjasama dengan pemimpin-pemimpin daerah. VOC jadi pusing deh. Enggak cuma perorangan, banyak juga kelompok yang melawan. Komunitas Tionghoa misalnya, mereka pernah jadi korban pembantaian tahun 1740. Sedih banget ya. Tapi, mereka tetap berani melawan VOC secara diam-diam. Orang Jawa, Betawi, dan suku-suku lain juga ikut melawan loh. Kadang mereka perang terbuka, kadang diam-diam merusak barang-barang VOC. Keren ya? Semua perlawanan ini, besar atau kecil, penting banget buat sejarah Jakarta. VOC jadi makin lemah deh. Yang lebih penting lagi, perlawanan ini bikin orang Jakarta bersatu. Mereka punya tujuan yang sama, merdeka. Sekarang, kita bisa lihat monumen dan nama jalan yang mengenang para pahlawan ini. Mereka ngajarin kita tentang keberanian dan semangat persatuan. Jakarta bukan cuma kota jajahan, tapi juga kota pejuang. Hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas sejarah Jakarta, khususnya masa peralihan dari VOC ke pemerintahan Hindia Belanda. Seru kan? Setelah bertahun-tahun VOC berkuasa di Batavia, akhirnya kekuatan mereka mulai melemah. Bayangkan, perusahaan dagang yang begitu besar, akhirnya bangkrut di akhir abad ke-18. Jakarta jadi seperti kehilangan pemimpin. Akhirnya, di tahun 1799, pemerintah Belanda membubarkan VOC dan mengambil alih kekuasaan di Batavia. Ini awal mula era baru, loh, masa pemerintahan kolonial Belanda. Beda sama VOC yang fokusnya cari untung, pemerintah kolonial ini lebih terstruktur. Mereka bikin kantor-kantor pemerintahan, hukum-hukum baru, dan sistem pajak. Wajah kota juga berubah. Mulai banyak bangunan bergaya Belanda, sekolah, rumah sakit, dan jalan-jalan baru yang menghubungkan Batavia ke daerah lain di Jawa. Tapi, perubahan ini seperti pisau bermata dua. Memang ada kemajuan, tapi muncul juga aturan ketat dan kerja paksa. Tanah dan sumber daya banyak dikuasai Belanda, bikin hidup rakyat susah. Masyarakat jadi terbagi-bagi, dan tradisi lokal kadang ditekan demi kebiasaan Eropa. Meskipun begitu, Batavia tetap tumbuh.
Orang-orang dari berbagai latar belakang, Jawa, Tionghoa, Arab, dan Eropa, hidup bersama, membuat Jakarta jadi kota yang ramai dan beragam. Biji-biji Jakarta modern mulai tumbuh di masa ini, menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya. Jejak masa kolonial masih bisa kita lihat sampai sekarang, mulai dari bangunan-bangunan di kota tua, sampai nama-nama jalan. Memahami masa peralihan ini penting banget, supaya kita tahu gimana Jakarta berkembang, dari perjuangan dan adaptasi, menjadi kota besar seperti sekarang. Hai, teman-teman, kita akan membahas masa setelah VOC bubar dan pemerintahan kolonial Belanda mengambil alih. Ini adalah babak baru perjuangan rakyat Indonesia. Di seluruh Nusantara, perlawanan terhadap penjajahan semakin kuat. Kenapa? Karena kebijakan yang keras dan ketidakadilan dari pemerintah baru. Yuk, kita kenalan dengan beberapa pahlawan yang jadi simbol perlawanan. Di Yogyakarta, ada Pangeran Diponegoro yang memimpin Perang Jawa yang legendaris, dari tahun 1825 sampai 1830. Perjuangan beliau bukan hanya tentang tanah loh, tapi juga tentang harga diri, agama, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Perang ini mengguncang Belanda dan menginspirasi banyak orang untuk ikut berjuang. Di Aceh juga, perlawanan sengit berkobar selama puluhan tahun. Para pemimpin seperti Ketnyak Dien, Teuku Umar, dan Cut Mutia menjadi legenda. Mereka sangat berani dalam membela tanah air. Kisah mereka menunjukkan semangat pantang menyerah. Di Jakarta sendiri, gerakan perubahan mulai tumbuh. Berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan Sarekat Islam tahun 1912 menandai lahirnya nasionalisme Indonesia modern. Organisasi-organisasi ini menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang, menanamkan benih identitas nasional dan mimpi untuk merdeka. Pemberontakan besar, seperti pemberontakan penjara Cipinang dan pemberontakan komunis tahun 1926, menunjukkan bahwa kesabaran rakyat sudah habis. Meskipun ditindas dengan keras, semangat untuk merdeka semakin berkobar. Dampak dari perjuangan-perjuangan ini sangat besar. Mereka membuka jalan bagi generasi mendatang, menginspirasi para pemimpin dan pemikir yang akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Setiap perlawanan, besar atau kecil, menjadi bagian dari kisah yang hebat tentang keberanian, persatuan, dan harapan. Melalui kesulitan dan pengorbanan, semangat Jakarta dan Indonesia semakin kuat. Ini membuktikan bahwa bahkan di masa-masa paling gelap, mimpi untuk merdeka tidak bisa dibungkam. Jakarta memainkan peran sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di kota inilah semangat perlawanan tumbuh dan berkobar, meski penjajah berusaha menghapus identitas bangsa. Dari berbagai sudut Jakarta, muncul perlawanan rakyat yang menentang penjajahan Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan nasional lahir dan berkembang di Batavia, yang kemudian menjadi pusat gerakan kemerdekaan. Masa pendudukan Jepang membawa perubahan besar, termasuk penggantian nama Batavia menjadi Jakarta, menandai babak baru dalam sejarah kota ini. Setelah proklamasi kemerdekaan, Jakarta resmi ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia, menjadi simbol persatuan dan kebangkitan bangsa. Setelah proklamasi kemerdekaan, Jakarta resmi ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia, menjadi simbol persatuan dan kebangkitan bangsa. Seiring waktu, Jakarta bertransformasi menjadi kota metropolitan modern, pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Di tengah kemegahan gedung-gedung modern, Jakarta tetap menyimpan jejak sejarah perjuangan kemerdekaan yang tak ternilai. Mari kita rawat dan lestarikan warisan sejarah Jakarta, agar peran pentingnya dalam perjalanan bangsa selalu dikenang dan menginspirasi generasi mendatang. Setelah meraih kemerdekaan, Jakarta memasuki babak baru sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya Indonesia. Urbanisasi yang pesat membawa pertumbuhan penduduk luar biasa, mendorong pembangunan gedung-gedung pencakar langit, jalan tol, dan transportasi massal modern seperti MRT dan LRT untuk memenuhi kebutuhan mobilitas jutaan warga. Pertumbuhan ekonomi yang pesat membuka banyak peluang, namun urbanisasi juga membawa tantangan besar seperti kemacetan parah, polusi udara, dan kesenjangan sosial yang semakin terasa di tengah pertumbuhan penduduk yang pesat. Jakarta kini menjadi rumah bagi jutaan orang dari berbagai latar belakang, yang bersama-sama membentuk identitas kota yang dinamis dan multikultural
di tengah arus urbanisasi. Teknologi digital semakin meresap ke dalam kehidupan sehari-hari, membantu warga Jakarta terhubung, berinovasi, dan mencari solusi kreatif untuk permasalahan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Meski tantangan metropolitan tak mudah, semangat gotong royong dan adaptasi masyarakat Jakarta terus tumbuh, menjadi harapan untuk masa depan kota. Kota ini menghadapi masa depan dengan optimisme, berusaha menjadi kota ramah lingkungan, inklusif dan berkelanjutan di tengah tantangan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk. Harapan pun tumbuh agar Jakarta tetap menjadi simbol kemajuan Indonesia, tempat di mana sejarah, inovasi, dan mimpi masa depan bertemu, meski dihadapkan pada tantangan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang terus berlangsung. Hai teman-teman, yuk kita bahas bagaimana Jakarta berusaha menjadi kota yang inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Saat ini, Jakarta sedang berada di titik penting untuk menentukan masa depannya. Pembangunan gedung-gedung tinggi terus berjalan, taman-taman hijau semakin banyak, dan gedung ramah lingkungan mulai bermunculan di berbagai sudut kota. Wajah Jakarta terus berubah demi menciptakan kota yang lebih baik untuk semua. Namun, tantangan seperti polusi udara, kemacetan, dan banjir masih menjadi pekerjaan rumah besar. Semua warga Jakarta punya peran penting untuk mewujudkan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Banyak inovasi dan semangat baru yang membuat kita optimis akan masa depan Jakarta. Transportasi ramah lingkungan seperti bus listrik mulai hadir untuk mengurangi polusi dan memudahkan mobilitas semua orang. Program sepeda sewa juga mendukung gaya hidup sehat dan akses transportasi yang lebih merata. Teknologi canggih digunakan untuk memantau polusi dan mengelola sumber daya alam secara efisien. Partisipasi masyarakat juga sangat penting dalam membangun kota yang inklusif. Banyak warga yang mulai berkebun di kota dan aktif dalam gerakan pengurangan sampah, menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat. Jakarta bermimpi menjadi kota modern yang nyaman, ramah lingkungan, dan terbuka untuk semua kalangan. Rencana ke depan akan ada lebih banyak ruang publik, pemanfaatan energi terbarukan, serta hunian yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Masa depan Jakarta penuh harapan, dengan perjalanan panjang menuju kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Setiap tantangan yang dihadapi akan memperkuat semangat kebersamaan kita. Kita semua berharap Jakarta menjadi kota dengan udara bersih, transportasi lancar, dan kehidupan yang nyaman serta sejahtera untuk semua. Kota yang menghargai sejarah, terbuka pada inovasi, dan menjadi pelopor pembangunan berkelanjutan di Indonesia.